Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni, calon guru penggerak Angkatan 10 SMA Negeri 2 Cilacap. Saya akan menyampaikan terkait demonstrasi kontekstual, pendidikan yang berpihak pada anak. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan tidak bermaksud menciptakan peserta didik sesuai dengan yang kita inginkan, layaknya memahat kayu menjadi sebuah patung. Tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan bertujuan menuntun anak agar tumbuh sesuai kodratnya untuk mencapai kebahagiaan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Apa yang harus dipahami? Yang pertama, guru harus memahami tujuan pengajaran. Yang kedua, guru harus memahami karakter murid. Ketiga, guru harus berpihak pada murid. Keempat, guru harus menuntun murid sesuai kodratnya. Guru adalah among. Pendidikan ibarat petani yang menanam benih di ladang. Seorang petani yang menanam benih berkewajiban memelihara dan merawat tanaman itu sesuai dengan kodrat benih. Jika yang ditanam adalah benih jagung, pemeliharaan dan perawatannya sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang jagung. Guru adalah among. Guru yang menuntut yaitu guru yang berjalan bersama anak untuk membantu menemukanali bakat dan minat yang ada pada diri anak, membantu dan menjadi fasilitator bagi anak agar mampu menebalkan garis samar-samar kodrat anak, sehingga anak dapat menemukan kemampuan dasar yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Pemeran utama pendidikan yaitu guru. Guru merupakan ujung tombak atau nakoda yang memegang peran penting bagaimana membawa muridnya dalam sebuah kapal besar bernama pembelajaran. Untuk bisa melaksanakan peran pentingnya tersebut, seorang guru perlu mengasah dirinya untuk memiliki nilai-nilai sebagai penggerak pembelajaran, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Guru, bagaimana menajamkan ujung tombak tersebut? Yaitu dengan terus meningkatkan kompetensi diri, mengikuti pelatihan, bersikap terbuka terhadap perubahan baru yang positif, aktif bekerja sama dengan rekan sejawat dalam mengatasi permasalahan pembelajaran, kreatif mendesain pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah sekolah sebagai tempat tumbuhnya benih-benih pendidikan. Lingkungan ini harus menjadi ladang subur dan kondusif bagi murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Guru harus memiliki fungsi kontrol sebagai manajer yang dapat menjalin hubungan baik dengan murid, menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid, dan menunjukkan keteladanan yang konsisten. Inilah makna semboyan Ki Hajar Dewantoro tentang peran sebagai pendidik. Penataan lingkungan yang baik meliputi 1. Visi sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, kerjasama dan kolaborasi semua pihak dengan mengandalkan kekuatan yang dimiliki untuk mewujudkan visi sekolah. Yang ketiga, budaya positif sekolah yang tercipta melalui disiplin positif di setiap kelas dan kesepakatan bersama antara guru dan murid yang dilaksanakan secara konsisten. Yang ketiga adalah strategi.
merupakan ujung tombak mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Guru dituntut memiliki strategi yang tepat dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Murid dengan karakteristik yang berbeda dapat merasakan berada di kelas yang sama dengan guru yang sama untuk mencapai tujuan yang sama, tetapi berproses dan berkreasi dengan cara yang berbeda. Sedangkan pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Kemudian penerapan yang ada di sekolah. Kami di SMA Negeri 2 Cilacap, yang pertama, adanya pembelajaran yang bervariatif. Di sini dapat menggunakan PowerPoint, diskusi bersama, bahkan dengan kuisis atau lain sebagainya. Yang kedua, dengan adanya ekstrakurikuler yang ada, antara lain PMR, Pramuka, Wapala, dan sebagainya. Kemudian diadakannya workshop, antara lain workshop tentang pembelajaran melukis dengan bahan alami dan sebagainya. Kemudian senam bersama yang dilaksanakan setiap hari Jumat dalam 1 bulan sekali. Kemudian literasi, adanya kafe literasi yang ada di SMA Negeri 2 Cilacap. Yang terakhir adalah Jumat Sehat. Di sini ada Jumat Sehat meliputi jalan sehat, makan bersama, dan senam sehat setiap Jumat. Tantangannya, sesuai dengan nilai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, pendidikan harus berpihak kepada anak. Guru harus memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide kreatif, mengembangkan bakat dan minat siswa sebagai individu unik dengan potensinya masing-masing. Solusinya adalah menjadi guru yang mampu memahami sudut pandang siswa, peka terhadap bakat dan potensi yang dimiliki siswa, menjadi fasilitator siswa untuk mencapai kemandirian dan kebahagiaan, mengantarkan siswa menjadi individu yang adaptif, mandiri, dan tidak bergantung kepada orang lain kelak di kehidupan masyarakat. Terima kasih. Demikian dari saya, Sri Wahyuni, calon guru penggerak Angkatan 10 SMA Negeri 2 Cilacap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.